Ya, di kesempatan video kali ini kita akan melihat reaksi dari kalangan para netizen, baik itu netizen senior ataupun netizen muda yang memberikan pesan terhadap warga Aceh mengenai keresahannya terhadap pengungsi Rohingya yang semakin banyak datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Nah, di video kali ini untuk yang pertama kita lihat dulu dari salah satu seorang netizen yang kemarin videonya ini nyampai jutaan penonton mengenai judul yaitu kebohongan asli dari pengungsi Rohingya, dan ini adalah part keduanya. Part pertamanya sudah saya unggah di video yang sebelumnya. Kita lihat dulu untuk yang pertama dari seorang netizen. Lanjut part 2, membongkar kebohongan Rohingya. Oke, aku nggak expect banget kalau video kemarin itu tembus sampai dengan 3 juta views. Di video tersebut, aku menjelaskan tentang pelarian orang-orang Rohingya. Di sini aku nggak bakal bahas dulu tentang sejarah orang-orang Rohingya, tapi aku juga yakin kalian udah tahu semuanya. Di sini aku membahas tentang sifat-sifat orang Rohingya yang berada di Aceh. Nah, untuk awal-awal, emang orang Rohingya ini diterima guys di Aceh. Dikasih makan, dikasih tempat pengungsian, karena alasannya waktu itu benar-benar terdampar. Nah, tapi untuk yang kejadian sekarang ini emang parah banget guys. Bahkan ada juga berita di Malaysia kalau orang-orang Rohingya ini demo, dia minta tanah yang ada di Malaysia untuk jadi tempat tinggalnya. Bahkan di Malaysia, orang-orang Rohingya ini benar-benar demo guys. Mereka minta hak mereka atas tanah di Malaysia itu untuk dijadikan tempat tinggalnya. Jadi kayak base campnya gitu loh. Bukan lagi di pengungsian, tapi benar-benar pengen tanah itu. Kalau nggak salah itu di Selayang. Kalian bisa cari beritanya secara lengkap ya. Nah, kalau yang di Indonesia ini mereka benar-benar memprihatinkan banget guys. Kayak mereka dikasih makan, tapi mereka itu nggak bersyukur. Bahkan salah satu video juga sempat viral kan, dikasih makan tapi mereka merasa porsi itu tidak cukup, padahal itu gede banget loh, banyak. Ada juga satu bungkus plastik besar nasi itu dibuang. Mereka melakukan itu sebagai bentuk penolakan gitu. Mereka tuh pengen tinggal di situ. Belum lagi nih ya, sifat-sifat orang Rohingya itu bener-bener keras banget guys. Keras dan melakukan beberapa tindakan yang emang itu dilarang banget di Aceh. Islamnya mereka itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang Aceh. Jadi benar-benar melenceng gitu. Makanya dari itu warga Aceh ini benar-benar resah guys. Bahkan sering banget demo untuk pengusiran Rohingya dan pengembaliannya juga ke negara asalnya. Pokoknya banyak banget sifat-sifat orang Rohingya benar-benar keras banget. Contohnya di Malaysia ya. Di Malaysia kalian bisa banyak mengecari berita-berita tentang orang-orang Rohingya dan sifat-sifatnya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya guys. Kita berpikirnya itu 10-20 tahun ke depan deh. Dan tugas kita untuk membantu warga-warga Aceh adalah dengan menekan sosial medianya. Kita bantu up, kita bantu follow up lagi. Kita tekan pemerintah untuk punya tindakan agar orang-orang Rohingya ini tidak merugikan warga-warga Aceh. Info terbaru katanya dari Pak Mahfud MD ini bahwa orang-orang Rohingya itu akan dikembalikan ke Myanmar. Tapi belum jelas guys, itu baru rencana aja. Menurutmu kayak gimana? Ya parah juga ya kalau misalnya sampai minta tanah di Malaysia aja. Nah, buat teman-teman saudara-saudara yang berada di Malaysia, gimana tuh tanggapannya? Apakah kabar tersebut benar? Pengungsi Rohingya ini meminta tempat tinggal berupa tanah untuk mereka tempati di Malaysia sana. Nah, kemudian di video kali ini juga kita akan melihat dari salah satu netizen senior yang menolak UNHCR dan Rohingya. Kira-kira seperti apa nih mengenai alasan netizen ini? Salam Indonesia, apa kabar anak bangsa? Apa kabar saudaraku di Aceh? Semoga baik-baik saja ya. Saya tadinya sepakat dengan saudara kita di Aceh atas dasar kemanusiaan dan atas dasar seiman kita menerima pengungsi dari Rohingya, ya, etnis Rohingya, atas dasar kemanusiaan ya. Namun jika melihat dari akhir-akhir ini, saya khususnya pribadi saya tidak mau tersandra lagi dengan atas dasar kemanusiaan dan dasar seiman kalau begini caranya. Saudara kita di Aceh telah menyambut baik atas pengungsi ini. Ini pun perlu ditanda tanya, ya, perlu ditanyakan. Ini pengungsi, imigran atau pelesiran, ini juga harus dipertanyakan, ya. Warga Aceh, rakyat Aceh telah membantu semaksimal mungkin, ya. Ingat, bedakan membantu dengan melayani. Atas dasar kemanusiaan kita membantu, ya. Apa yang bisa kita beri kita berikan, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal, walaupun itu di tenda-tenda pengungsian, namanya juga mengungsi ya. Namun jika sikap mereka yang sering membuang bantuan makanan, ya, bersikap membuang makanan, kemudian bersikap merasa ini kurang banyak, dan bersikap mengatakan bahwa Indonesia uangnya kecil, ini bukan lagi bicara kemanusiaan kalau seperti ini.
Ya, kita sudah maksimal membantu secara kemanusiaan, tetapi seakan mereka tidak menganggap kita sebagai manusia. Kalau begini caranya, bantuan dibuang seenaknya, protes makanan kurang banyak, kurang enak. Ada apa ini? Ya, jangan-jangan saya curiga ini, mereka bukan pengungsi tapi pelesiran. Curiga ya, boleh, saya bukan menuduh tapi curiga. Kenapa sih berkata demikian? Ya, mereka ini bayar mungkin, ya, dan protes saat tidak bisa dilayani dengan maksimal. Kok makanannya begini? Kok seperti ini? Mereka marah katakanlah, karena sudah bayar. Ya, kita kan begitu juga. Kalau kita misalnya liburan dan keluarga, sudah mengeluarkan kocek tapi tidak maksimal, kita akan marah. Nah, saya khawatir seperti ini tentang pengungsi Rohingya ini. Makanya saya harus tegas mengatakan ini pengungsi, imigran atau pelesiran. Dan saya ke depan tidak mau lagi terstigma, tersandra oleh atas dasar kemanusiaan dan keimanan atau seiman. Ya, itu tadi bicara kemanusiaan. Kalau bicara seiman, ya, warga Aceh, rakyat Aceh mempunyai budaya kearifan lokal namanya, yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Apakah mereka sudah mengikuti aturan? Bukan harus ikut aturan Aceh, bukan. Paling tidak menghargai dan bersikap baik terhadap Aceh, warga Aceh. Kalau kita bicara seiman. Jadi ke depan saya sudah tidak lagi mau tersandra oleh bicara tentang atas dasar kemanusiaan, atas dasar seiman, jika sikap pengungsi Rohingya seperti ini. Ya. Kemudian, ada apa dengan UNHCR? Hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke. Kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya. Ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Masih segar dalam ingatan saya, ya, beberapa kasus di Indonesia ini, katakanlah ya, yang masih saya ingat karena saya tinggal di Lampung, kejadian di Register 45, ya, Kampung Moro-Moro. Di situ ada beberapa masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang ingin, ya, mengolah lahan atau menempati lahan register ini dijadikan kebun singkong. Walaupun itu ada ulah oknum juga, saya katakan seperti itu. Namun karena masyarakat melawan hukum, bertentangan dengan hukum, harus berurusan dengan hukum dan harus menghadapi aparat hukum, aparat penegak hukum waktu itu. Ini bicara Kampung Moro-Moro yang ada di Lampung. Bicara Rempang. Saudara kita di Rempang ingin tinggal di sana, ya. Persoalan itu mereka punya sertifikat atau tidak, tetapi sebagai rakyat Indonesia, bukan pengungsi Rohingya, ingin menetap tinggal di sana. Karena terbenturan aturan regulasi yang dahulu sudah dilakukan, yaitu tentang akan didirikannya industri di situ, mau tidak mau diregulasi masyarakat Rempang. Itu pun berbenturan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melawan hukum. Ya. Nah, kemudian tentang UNHCR memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia, ini apa dasar hukumnya kalau kita bicara hukum? Ya, rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayahnya susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas? Bicara kemanusiaan oke, ya. Tetapi bicara tentang aturan hukum yang ada di negara kita, yang bersinggungan langsung dengan warga rakyat Indonesianya, ini harus tegas menurut saya. Ya, terserahlah. Saya bersuara ini, netizen mau bilang saya apa, monggo silakan. Karena saya tidak bicara tentang hari ini masalah kasus Rohingya ini, tapi bicara tentang anak cucu kita ke depan. Ya, sudah jelas dan tegas. Tuhan menunjukkan kepada kita bahkan dunia tentang Palestina, tentang penguasaan wilayah oleh Zionis Israel. Sampai detik ini belum kelar masalah di Palestina, khususnya di Gaza, tentang penguasaan wilayah. Apakah Indonesia akan menjadi Palestina kedua di kemudian hari oleh anak cucu kita? Ini harus jelas, saudaraku. Ya. Jadi mohon maaf, apapun itu saya menolak keras
Jika ada yang meminta satu pulau kosong atau memfasilitasi memberikan pulau kosong, saya tolak keras. Ya, saya berpegang dengan Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat lain selain Indonesia. Berpegang pada Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air, dan tanah serta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan kemakmuran untuk rakyatnya, bukan rakyat di luar rakyat Indonesia. Tegas saya katakan. Jadi mohon ini jangan dianggap sepele masalah pengungsi Rohingya. Ya, jangan sampai kita menjadi Palestina kedua di sejarah dunia ini. Saudaraku di Aceh, ya, ini bukan persoalan saudara-saudaraku saja, tapi ini sudah persoalan Indonesia. Teguh Umar, Teguh Cikditiro, Cut Nyadin, Laksamana, Malahayati adalah pahlawan nasional, bukan pahlawan Aceh. Artinya tenang saudaraku, jangan sampai satu jengkal tanah Aceh pun jatuh ke tangan orang lain selain rakyat Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita. Ingat, ini tentang kedaulatan, bukan lagi tentang atas dasar kemanusiaan atau seiman. Salam Indonesia, damai negeriku. Ya, tegas ya. Masyarakat memang sangat resah dengan banyaknya membludaknya pengungsi Rohingya ini, karena kalau tidak ditangani secara cepat maka pengungsi dari Bangladesh ini akan semakin bertambah. Kemudian di video kali ini juga kita akan melihat bagaimana seorang warga yang menolak langsung ya, yang berada di lokasi sana, dan di sini juga dikawal oleh polisi di antara banyaknya pengungsi Rohingya. Jadi kami dengan keputusan Bapak dan apabila nanti keputusan seperti tadi, kita kompromi lagi. Tindakan apa yang harus kami ambil dan tindakan apa Bapak yang harus ambil. Kami tidak akan beranjak dari sini. Kami siapa? Tapi jangan anarkis. Kita anarkis. Kita negara hukum. Burung Garuda melahirkan 5. Cuma dipindah-pindah tapi gak diusir, ujung-ujungnya menetap. Ya, banyak yang menyarankan dari masyarakat Indonesia, khususnya netizen, orang-orang yang aktif di media sosial, mengharapkan Rohingya untuk tidak diterima ya di Indonesia dan segera diusir, karena banyak sekali kejadian-kejadian kelakuan buruk dari pengungsi Rohingya ini. Apalagi sampai meminta tanah ya di Malaysia tuh, benar nggak tuh kabarnya? Dan ini berbahaya sekali ya kalau terjadi di negara kita. Dan sekarang mulai banyak netizen, masyarakat yang angkat bicara di media sosial. Kalau dibilang Rohingya adalah permulaan simulasi daripada apa yang terjadi di Palestina, Israel kepada Palestina, kayaknya saya bisa mengatakan bisa jadi. Jadi dari kemarin tuh FYP saya juga muncul tentang kabar Rohingya yang terdampar, dan kemudian saya di-tag di salah satu video ada salah seorang content creator itu yang bilang itu bukan terdampar tapi dianterin sama UN bla 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 bla. Jadi dianterin kemudian di tengah-tengah diganti pakai kapal layar ya, kapal penumpang yang jelek pokoknya, dan emang sengaja diajak ke Indonesia, sengaja diantar ke Indonesia maksudnya. Nah, sebenarnya negara kita tuh adalah negara yang masya Allah tabarakallah ya, selalu kayak care sama orang, senyum ya kan, kayak memberikan yang terbaik untuk orang gitu kan. Cuman kalian tahu nggak, ini makin dibaikin makin gitu loh. Kemarin ada salah satu video yang sempat dia itu dikasih makan, kemudian belum dimakan, bismillah aja mungkin dia belum, itu udah ngerasa bahwasannya nasinya kurang. Bahkan saya dikirimin satu video lagi yang ada salah satu yang sudah lolos, saya nggak tahu, pokoknya itu katanya seorang Rohingya, dia itu ngegedor pintu mobil kalau nggak salah, atau kacanya, jadi mintanya tuh maksa banget gitu loh, dan bener-bener kolot bener. Ya Allah, itu kalau katanya orang Sunda tuh bangor pisan kata gue teh. Ya jadi tolonglah buat pemerintah Indonesia ya, saya tuh respect banget ya, kebaikannya tuh luar biasa banget. Tapi kalau sudah lumayan merugikan warga seperti itu, dikasih bantuan malah ngerasa kasih nasi, malah ngerasa nasinya kurang, ya diedukasi dulu gitu loh, jangan asal terima-terima, karena itu sering banget berdatangan gitu loh, dan alasannya pasti terdampar. Tapi kok ke Indonesia terdampaknya? Sudahlah, coba teman-teman kalau ada bukti-bukti atau ada fakta-fakta terbaru bisa tulis di kolom komentar atau DM saya apa yang terbaru tentang kasus Rohingya ini. Kita nggak boleh lepas dari saudara-saudara kita di Palestina sana. Tetap
Tapi Indonesia juga ini baru permulaan nih, nakutin banget. Pendatang ini tuh nakutin banget. Dari awal aja udah sekolot itu. Apalagi kalau dia udah dapat wilayah, dapat rumah, dapat, ya Allah, saya nggak bisa bayangin sih. Dan saya juga takut ini merupakan misi tersembunyi, atau kita bisa sebut dengan teori konspirasi. Kemudian di sini juga ada warga yang mengungkap 3 kapal pengungsi Rohingya yang dimana sudah dekat Aceh. Satu hari ini kan nggak boleh apa nih. Kita lihat dulu ya. Di sini dari segi komentar netizen, sumpah gue kok emosi banget kalau lihat putih Rohingya. Ya emang ini sudah meresahkan banget ya. Tidak sedikit, banyak sekali kalangan masyarakat yang angkat bicara, dan terlebih lagi lebih banyak di versi tulisan ataupun komentar ya. Kita lihat dulu nih apa yang terlihat di Satu hari ini kan tak boleh. Kenapa dia bilang? Itu nambah lagi waktu di laut. Tinggal tunggu. Memang kita kasih sumpah langsung masuk. Itu 3 kapal 4 mil lagi. Di teropong udah nampak 3 kapal. 3 kapal lagi masih jauh. Belum orang ini boleh ngasih. Ya, jadi masyarakat ini menceritakan mengenai adanya 3 kapal ya yang sudah terlihat dari kejauhan melewati teropong. Mungkin masyarakat di sana juga pada malam hari, kemungkinan mereka tidak tahu ya kedatangan dari pengungsi Rohingya ini. Yang tahu-tahu ya sudah pagi, mungkin subuh gitu ya, dan ini tidak bisa ditahan-tahan ataupun ditindak oleh masyarakat sana ya, karena emang di sini keamanan, dan memang di sini harus dari pihak yang berwenang ya untuk mengamankan orang-orang yang tidak seharusnya datang ke Indonesia. Apalagi ini banyak sekali isu-isu yang bermunculan yang sangat membahayakan. Kita lihat lagi. Makan siang para pengungsi Rohingya. Kita lihat apa aja menunya. Menu yang ada sayur, ada udang. Ya, di sini banyak sekali netizen yang bertanya-tanya ya mengenai fungsi memelihara Rohingya apa guys, serius nanya. Itu pakai biaya dari pemerintah Indonesia atau dari UNHCR ya? Ya, itu kira-kira biayanya dari mana ya teman-teman? Saking banyaknya. Di mall-mall ada petugas yang cari bantuan seikhlasnya, kalau gak salah antara 300.000 sampai 500.000 pakai rompi biru, lupa soalnya udah lama dimintain gituan. Ada juga yang berkomentar dari balasan, betul sekali, pernah dapat di pintu masuk Gramedia banyak pertanyaan, ujung-ujungnya minta bantuan donasi. Abang ini orang UNHCR ya, cek ini biaya dari mana, kenapa gak posting masyarakat kita yang jauh dari mampu sampai makan juga sulit. Kalau aku lapor boleh minta makan UNHCR enggak ya? Nah ini, jadi di sini pastinya ada ABK-nya ya yang mengantarkan masyarakat ataupun orang-orang dari Bangladesh ya, pengungsi Rohingya ini ke Aceh. Karena dari segi warganya ini tentunya dia tidak akan tahu jalurnya. Nah maka yang harus diantisipasi, yang harus ditanya-tanya adalah ini si pembawa kapalnya yang membawa warga dari Bangladesh ini. Dan fungsi UNHCR juga ini saya belum cek ya apa fungsinya, kenapa ada, dan kenapa hal ini tidak ditanggulangi secepatnya, karena menimbulkan kontroversi ataupun pro kontra dan isu-isu yang berdatangan yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia teman-teman. Ya mungkin itulah beberapa cuplikan suara ya dari kalangan para netizen yang kita tampilkan sebagai salah satu bentuk kepedulian mengenai keresahan ya warga Aceh, apalagi yang di sana warga Aceh, kedatangan dari pengungsi Rohingya ini yang dianggap kedatangannya ini meresahkan, mulai dari diberi bantuan makanan kurang bersyukur, kemudian ada juga faktor-faktor ataupun kelakuan-kelakuan buruk lainnya yang bermunculan yang sudah banyak dibahas oleh para kreator baik itu di YouTube ataupun juga di berita-berita resmi teman-teman. Dan sekarang entah sudah berapa banyak ini pengungsi Rohingya dari tahun lalu hingga sekarang yang terus membludak. Kalau misalnya di sini sudah ditangani dan ditindak lebih lanjut, tentunya mereka tidak akan berani membawa
warga Bangladesh ataupun pengungsi Rohingya ini ke Aceh ataupun di bagian manapun ke wilayah Indonesia. Oke teman-teman, itu saja yang kita lihat ya, suara dari kalangan para netizen mengenai keresahannya terhadap pengungsi Rohingya yang mulai membludak dikarenakan seperti tidak ditangani secepat mungkin.